Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Az-Zahra dari kelas Manajemen Bisnis 3A Politeknik Negeri Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro, di mana saya akan membahas mengenai harga tertinggi atau price ceiling, grafik tentang menetapkan harga yang lebih tinggi dari keseimbangan pasar. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki materinya. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, harga tertinggi. Harga tertinggi adalah harga di mana suatu barang atau jasa boleh dijual. Kemudian kita akan membahas mengenai grafik harga tertinggi, yaitu pengaruh harga tertinggi pada permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah implementasi harga tertinggi. Nah, di sini kita akan membahas contoh implementasi harga tertinggi. Nah, ketika kita berbicara mengenai harga tertinggi, maka kita membicarakan tentang harga batas atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana ketika pemerintah telah menetapkan harga batas atas, maka penjual tidak boleh menjual jasa atau barang lebih tinggi dari harga batas atas tersebut. Nah, baiklah, untuk memahami bahasan tentang harga tertinggi, mari kita lihat tabel dan grafik di bawah ini. Di sini ditampilkan contoh tabel permintaan dan penawaran mie instan. Langsung saja kita menggambar grafiknya. Ketika harga barang A5.000, jumlah permintaan 9. Ketika harga barang B4.000, jumlah permintaan 10. Ketika harga barang C3.000, jumlah permintaan 12. Ketika harga barang D2.000, jumlah permintaan 15. Ketika harga barang E1.000, jumlah permintaan 20. Kemudian ketika harga barang A5.000, jumlah penawarannya 18. Ketika harga barang B4.000, jumlah penawarannya 16. Ketika harga barang C3.000, jumlah penawarannya 12. Ketika harga barang D2.000, jumlah penawarannya 7. Ketika harga barang E1.000, jumlah penawarannya 0. Di sini bisa kita tarik garis antara permintaan dan penawaran agar kita mengetahui di mana titik keseimbangannya. Nah, dari data mie instan di atas, harga keseimbangan terjadi pada harga 3.000. QS sama dengan QD. Maka disinilah titik equilibriumnya. Dengan jumlah barang yang diminta sebanyak 12 unit dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 12 unit. Apabila pemerintah menetapkan harga tertinggi lebih tinggi dari harga keseimbangan, kita katakan pada harga 4.000. Nah, ini berarti penjual tidak boleh menjual barang dengan harga di atas 4.000. Nah, keadaan ini tidak berpengaruh karena penjual boleh menjual barang dengan harga yang lebih rendah, maka boleh juga menjual pada harga keseimbangan Rp3.000. Nah, perdebatan ini timbul ketika pemerintah menetapkan harga tertinggi di bawah harga keseimbangan, misalkan pada harga 2.000. Nah, akibatnya harga keseimbangan tidak dapat tercapai atau terjadi perbedaan jumlah permintaan dan penawaran. Nah, pada titik ini jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga terjadi kekurangan barang atau market shortage. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana grafik harga tertinggi, selanjutnya kita akan membahas contoh implementasi harga tertinggi. Nah, kita pastinya sudah sering kali ya mendengar harga tertinggi atau harga batas atas dari berbagai media cetak maupun elektronik. Berikut ini adalah contoh-contoh ketika pemerintah mengintervensi pasar menggunakan harga tertinggi. Yang pertama adalah subsidi BBM. Harga BBM di Indonesia ditentukan oleh pemerintah, sehingga SPBU tidak dapat mengubah harga BBM sesuai mekanisme pasar. Hal ini membuat kelebihan permintaan yang mengakibatkan kelangkaan, karena penawaran tidak dapat mencukupi permintaan pembeli. Contoh yang kedua adalah harga batas atas taksi online.
Pemerintah menetapkan harga tertinggi agar konsumen mampu membayar harga taksi online. Namun, tentu saja harga batas atas ini tidak berpengaruh karena harga keseimbangan berada di bawah harga batas atas. Kasus ini adalah polemik yang masih hangat di tahun 2017 ini ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah harga batas atas pesawat. Nah, pemerintah menetapkan harga tertinggi agar maskapai tidak seenaknya menaikkan harga di luar kewajaran ketika high season atau misalnya ketika masa mudik lebaran. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai harga tertinggi. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.